Hai guys, hari ini aku mau bercerita tentang sebuah kisah yang pasti banyak sekali dari teman-teman semua yang sudah pernah dengar ya. Waktu kecil dulu, yaitu kisahnya si Nawang Wulan. Aku ingat waktu kecil papaku setiap kali aku mau bobo, itu pasti ceritain seputar Nawang Wulan itu tadi ya. Nah, ini adalah salah satu cerita rakyat Indonesia yang sering kali kita dengar waktu kita kecil. Tapi kalian tahu nggak? Kalau cerita ini sebenarnya bukan hanya sebuah dongeng saja ya, karena di baliknya itu ada pesan yang sangat mendalam tentang hidup kita dan juga tentang siapa kita sebenarnya. Dan juga tentang betapa pentingnya kita bisa kembali ke esensi diri kita yang sebenarnya itu tadi. Kita itu sering sekali hidup dengan sebuah peran atau ekspektasi dan juga tuntutan yang membuat kita itu lupa tentang siapa diri kita yang sejatinya. Atau siapa kita yang sebenarnya kayak itulah ya. Nah, tapi sama seperti si Nawang Wulan ini, kita itu semua punya momen untuk menemukan kembali diri kita yang sesungguhnya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah ready untuk dengerin cerita aku sambil kedinginan, yuk kita mulai. You're listening to kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. Jadi ceritanya itu gini loh. Nawang Wulan itu kan adalah seorang bidadari dari khayangan gitu ya, atau makhluk cahaya yang sangat cantik dan juga sempurna. Pada suatu hari dia itu turun ke bumi bersama saudara-saudara perempuannya untuk mandi di sebuah telaga yang sangat indah. Nah, kemudian mereka itu meninggalkan selendang bidadari mereka di tepi telaga karena selendang itu kan adalah sebuah alat yang bisa bikin mereka itu terbang balik lagi ke kayangan kayak gitu ya. Pokoknya mereka taruh aja di pinggiran telaga gitu. Tapi dari kejauhan, seorang pemuda yang bernama Joko Tarub itu lagi ngintip, lagi ngeliatin tuh. Nah, dia itu terpesona melihat kecantikan si Nawang Wulan. Karena dia itu takut Nawang Wulan balik lagi, maka dia itu mencuri selendang bidadarinya dan menyembunyikannya. Ketika waktunya pulang, saudara-saudaranya udah dapet tuh selendangnya, terus langsung balik gitu kan. Tapi si Nawang Wulannya itu nggak bisa ikut karena ya selendangnya hilang gitu kan. Dan dia pun tertinggal di bumi, kayak gitulah ceritanya. Nah, disinilah hidup si Nawang Wulan itu berubah selamanya gara-gara si Joko. Nah, setelah bertemu dengan si Jaka Tarub atau Joko Tarub, Nawang Wulan itu akhirnya menikah dengan beliau atau dengan dia gitu lah ya. Nah, dia menjalani hidupnya sebagai manusia biasa dan menjadi seorang istri yang baik, ibu rumah tangga yang penuh kasih, dan juga bagian dari masyarakat. Dari luar, hidupnya itu terlihat sangat sempurna gitu ya. Tapi di dalam hatinya, si Nawang ini tahu ada sesuatu yang hilang gitu ya. Bukan cuma selendangnya aja, tapi lebih kayak esensinya sebagai bidadari. Kemudian dia mencoba beradaptasi dengan kehidupan barunya itu. Tetapi nggak peduli seberapa keras dia berusaha, dia itu tidak bisa mengabaikan rasa kekosongan itu, yang hilang itu loh. Ada yang hilang itu. Something missing from me. Oh my God, super cold. Nah, kemudian pada suatu hari saat si Nawang itu lagi bersih-bersih, Nawang itu menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Dia itu menemukan selendangnya, yeay! Nah, begitu dia menyentuh selendang itu, dia itu langsung merasakan panggilan yang sangat kuat untuk balik gitu ya, atau pulang gitu. Nah, disinilah dia mulai mengalami yang namanya dilema yang sangat besar. Di satu sisi dia itu kan cinta sama si suaminya itu tadi dan juga sayang sama anak-anaknya. Tapi di sisi lain ada panggilan untuk kembali ke kayangan dan juga ke esensi siapa dia yang sebenarnya. Dan hal tersebut sangat susah untuk diabaikan. Pada akhirnya si Nawang Wulan itu memilih untuk menggunakan atau pakai selendangnya itu tadi dan dia kembali ke kayangan. Tapi konon katanya meskipun dia itu sudah kembali lagi ke kayangan, dia itu tetap menjaga keluarganya dari kejauhan. Dia masih memandang mereka itu dengan penuh kasih sayang dan dengan pure of love. Sekarang mari kita bahas pelajaran besar dari kisah si Nawang Wulan ini sebelum aku beku.
Jadi kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kembali ke esensi diri kita sendiri. Sama seperti si Nawang Bulan yang kehilangan selendangnya, kita itu seringkali merasa kehilangan esensi kita sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita itu kehilangan esensi diri itu karena sebuah peran-peran yang kita jalani. Misalnya peran sebagai anak, sebagai pasangan, sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai bos, pembisnis, dan lain sebagainya. Kadang kita itu kehilangan diri karena ekspektasi orang lain. Jadi kita harus begini, bos masa bajunya begitu-gitu aja. Dan kadang kita itu kehilangan diri kita sendiri karena lingkungan yang tidak mendukung siapa kita yang sebenarnya. I feel this. I experience this. Aku pernah ngalami ini waktu aku di Indonesia. Itu banyak sekali ekspektasi dari sekitarku, dari mulai umurnya berapa, kok belum nikah, nanti udah nikah, kok belum hamil, all of that. Apa yang terjadi saat kita itu kehilangan esensi siapa diri kita sendiri, kita biasanya akan beradaptasi. Kita akan berusaha untuk bertahan dengan menekan ataupun menyembunyikan atau bahkan menyangkal siapa kita yang sebenarnya. Dan meskipun adaptasi ini bisa membantu kita untuk bertahan hidup, ada harga yang harus dibayarkan, yaitu kita itu tidak hidup sebagai diri kita yang otentik. Nah, sekarang mari kita hubungkan hal ini dengan tahun 2025 ini ya. Jadi tahun ini adalah tahun di mana energi perubahan itu akan semakin kuat. Ini adalah sebuah tahun di mana kamu itu tidak bisa lagi hidup dengan setengah-setengah aja gitu ya, alias yaitu tadi memenuhi ekspektasi orang lain. Nah, sekarang aku akan membagikan 5 langkah praktis yang bisa kamu mulai praktekkan ya. Jadi silahkan untuk mengenali esensimu. Tanyakan sama dirimu sendiri, siapa aku sebenarnya? Apa yang bikin aku merasa hidup? What is it? Tulis jawabannya di dalam jurnal dan kemudian direfleksikan alias direnungkan, dipikirin lagi gitu ya. Next, lihat peran atau pesona yang sedang kamu pakai untuk bertahan hidup. Ada misalnya pura-pura baik-baik saja biar dipikir kuat, or pura-pura sukses, pura-pura bahagia, pura-pura bijak, itu juga ngetrend saat ini. Or there are so many persona out there. Nah, silahkan dipikirin which one I am, atau punyaku yang mana ya, atau mungkin lebih dari satu. Kemudian tanyakan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Sebenarnya aku bersembunyi dari apa ya? Aku bohong dengan diriku sendiri di area mana ya? Terus, apa yang kamu korbankan? I'm sure it's yourself. But ask that question. Kerentanan itu bukan kelemahan. Justru di sanalah letak kekuatanmu. Nah, belajar untuk bisa menerima diri kita dengan apa adanya, itu adalah langkah pertama untuk kita bisa hidup lebih otentik. Jadi nggak pedulilah apa kata orang, mau dibilang A, B, C, D, cuekin aja. Terus jangan jalan sendiri gitu ya. Silahkan untuk cari orang-orang yang bisa mendukungmu untuk bertumbuh. Kayak misalnya temen atau mentor atau komunitas yang bisa menjadi ruangan aman untuk dirimu. Tahun 2025 itu adalah waktunya untuk dirimu memilih hidup yang sesuai dengan esensimu. Jadi silahkan untuk berani bilang tidak pada hal-hal yang tidak lagi mendukung pertumbuhanmu, dan juga berani bilang iya pada hal-hal yang akan membuat dirimu merasa kayak hidup secara utuh atau secara sepenuhnya. Jadi tahun ini dirimu adalah prioritas utama, atau kalau buat aku nih ya, diriku adalah number one gitu ya. Nah, pertanyaan untukmu apa itu selendangmu? Apa bagian dari dirimu yang ingin kamu temukan kembali di tahun ini? Silahkan tulis komentar di bawah, dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.